Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Femi Rosdiatun. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada tumbuhan. Tonton sampai habis ya. Ini adalah suatu bagian tumbuhan, teman-teman. Satu bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Utamanya adalah akar, batang, dan daun, sedangkan bunga itu adalah organ dari reproduktif atau organ dari reproduksi pada tumbuhan. Buah adalah hasil dari reproduksi tumbuhan tersebut. Jadi, kalau dikatakan organ utamanya adalah akar, batang, dan daun. Bahas tentang akar di sini, teman-teman. Pada tumbuhan, akar memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyerap sari-sari makanan dan tempat untuk melekat di tanah. Nah, ternyata jenisnya banyak. Yang pertama adalah akar tunggang dan akar serabut. Bedanya adalah akar tunggang itu adalah satu jenis bagian akar yang tumbuh dengan besar dan dia terus tumbuh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut bentuknya adalah menyebar. Tipe ini ada 3 jenis lagi. Yang pertama adalah akar pelekat. Akar pelekat ini kita temukan pada tumbuhan yang merambat. Fungsinya adalah untuk membantu tumbuhan tersebut melekat bisa di dinding atau di media tanam atau di batang tumbuhan. Itu contoh dari akar pelekat. Lalu jenis yang kedua adalah akar gantung. Contohnya kita temukan banyak di pohon beringin. Ini fungsinya adalah membantu untuk mengikat gas-gas sama seperti mengikat oksigen. Juga membantu organ pernapasan. Lalu yang ketiga ini adalah akar napas. Ini biasanya kita temukan di tanaman bakau. Dia hidupnya di pinggir-pinggir pantai. Fungsinya adalah untuk membantu proses pernapasan. Kenapa? Karena sebenarnya berada di dalam tanah yang terkena dengan air. Jadi fungsinya adalah untuk bernapas. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, generatif dan vegetatif. Perbedaannya adalah ketika reproduksi dilakukan secara generatif, artinya pada reproduksi tersebut didahului oleh pelemburan sel-sel sperma dan sel ovum. Jadi istilah sel sperma dan sel ovum bukan hanya pada manusia dan hewan, tapi juga kita temukan pada tumbuhan. Lalu, pada reproduksi vegetatif artinya adalah reproduksi tersebut terjadi tanpa didahului oleh pelemburan sel sperma dan sel ovum. Ini bagian bunga, teman-teman, yang biasa kita lihat atau kita petik adalah mahkota. Di bagian bawahnya, kalau kita melihat bagian hijau, itu adalah kelopak. Di bawah kelopak itu terdapat dasar bunga. Kembali ke atas. Di atas ini namanya kepala sari dan di bawahnya adalah benang sari. Di bagian kepala sari, kita dapat menemukan serbuk sari. Serbuk sari itu yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan atau disebut sel sperma. Jadi pada tumbuhan disebutnya adalah serbuk sari. Sebagai sel reproduksi jantan, sedangkan kepala putik di dalamnya ada tangkai putik. Ada bakal biji. Di tengah bakal biji ini, dia akan terdapat ovum, teman-teman. Ovum ini dia di sini berfungsi sebagai sel kelamin betinanya. Tuh, ketika ditanya pada tumbuhan, berperan sebagai organ reproduksi jantan adalah serbuk sari, sedangkan yang berperan sebagai reproduksi betina adalah putik, teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.